21 Juli 1147, kolonial Timur telah melumpuhkan pertahanan di Situbondo, lantas bergerak mendekati kota Bondowoso sebagai ibu kota Kesultanan Besuki. Mayor E.J. Magenda sebagai komandan batalion segera memerintahkan anak buahnya melakukan penghadangan di Kelabang sebanyak 3 kompi, termasuk pasukan mobil brigade dan pasukan batalion Semut Merah dari Prajikan bergerak melakukan penghadangan. Perlawanan yang dikomandani Magenda ini mendapat dukungan yang luas di kalangan rakyat Bondowoso. Kekuatan yang ikut terlibat adalah Laskar Rakyat seperti BPRI, Barisan Pemberontak Republik Indonesia, pasukan Sabila, Barisan Hizbullah, Pesindo Pemuda Sosialis Indonesia, Tentara Pelajar, Brigade Tentara Pelajar bekas pejuang Peta Pembela Tanah Air, dan bekas pasukan pembantu bala tentara pada Perang Dunia Kedua, yaitu HERO. Akibat tindakan yang sewenang-wenang itu, maka rumah tahanan di setiap kecamatan penuh. Demikian juga dengan penjara Bondowoso tidak mampu lagi menampung tahanan. Pada waktu itu jumlah tahanan di penjara Bondowoso sudah mencapai 637 orang. Melihat kenyataan ini, Belanda bermaksud mengadakan pemindahan. Kemudian diputuskan tahanan yang termasuk kategori pelanggaran berat akan dipindahkan dari penjara Bondowoso ke penjara Surabaya. Selain karena alasan penuh, Belanda juga bermaksud memperkerjakan mereka di pertahanan Belanda. Untuk mengangkut para tahanan tersebut digunakan sarana kereta api. Setiap tahap pengangkutan memuat sebanyak 100 orang. Pemindahan tahap pertama dan kedua berjalan dengan baik karena gerbong yang mengangkut tahanan diberi ventilasi seluas 10-15 cm sehingga ada pertukaran udara. Tahanan pun tidak merasakan lapar dan haus karena setiap stasiun yang dilaluinya mereka mendapat makanan dari rakyat. Namun saat pemindahan tahap ketiga, gerbong tertutup sangat rapat dan selama perjalanan rakyat tidak boleh mendekati gerbong. Akibatnya bisa diduga semua tahanan dalam gerbong menderita kelaparan dan kehausan. Pemindahan tahap ketiga inilah yang dikenal dengan sebutan gerbong maut. Nama-nama yang ikut dalam gerbong maut adalah Muhammad Alwi, 21 tahun, polisi, sampai dengan nomor urut 100 Slamet Karsono. Di antara korban gerbong maut yang dikarunia Allah umur panjang dan masih hidup hanya tinggal 3 orang, yaitu Basir 84, purnawirawan TNI Angkatan Darat, bertempat tinggal di Cendogo, Tapen, dan Rumunawar 85, mantan kepala desa bertinggal di Kalitapen. Laporan Komandan Lapor upacara peringatan ke-75 tragedi gerbong maut tahun 2022. Siap, mulai. Lanjutkan. Persiapan pengibaran bendera merah putih. Langkah tegap maju. Jalan. 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 Di. Lihat. Luruskan. Lurus. 3 langkah ke depan. Jalan. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Bendera siap. Penghormatan kepada bendera merah putih
dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Long! Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kabar 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan kembali ke tempat. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya banggakan, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lakukan hari ini adalah untuk memperingati dan mengenang jasa para pahlawan. Marilah kita bersama-sama mendalami sekaligus mencermati makna dari peringatan peristiwa gerbong maut ini, sehingga kita semua mampu mengambil hikmat serta suri tauladan yang telah ditunjukkan secara nyata oleh para pejuang pendahulu kita dalam memperjuangkan kemerdekaan. Inilah yang patut kita contoh, tekad serta keberanian itulah yang layak kita tiru untuk terus mengisi kemerdekaan bangsa dan negara kita tercinta dengan pembangunan. Apabila semangat dan nilai kepahlawanan dapat kita aplikasikan dalam setiap lini kehidupan kita, bahwa kepentingan bangsa dan negara adalah di atas segala kepentingan, baik politik maupun golongan, maka bukan barang yang mustahil bila kita akan menjadi bangsa yang besar, yang mengatasi berbagai permasalahan bangsa dan negara, dapat kita bersaing dengan setara sejajar dengan negara dan bangsa-bangsa. Selesai.